Oke, ini adalah sambungan daripada minggu lalu punya pelajaran yang berjudul The Holy Spirit. Ini adalah bagian kedua daripada seri ini. Dan saya akan mengulang sedikit, mau review sedikit yang minggu lalu punya pelajaran, lalu kita sambung dengan hari ini punya pelajaran. Di Ayub 26 ayat 12, kita lihat di sini, Tuhan divideth the sea with his power. Jadi dengan powernya dia divide the sea. Dan dengan dia punya pengertian, dengan dia punya understanding, dia smite orang-orang yang sombong. Jadi berdasarkan ayat ini kita bisa lihat bahwa powernya Tuhan adalah understandingnya Tuhan. Kita pernah belajar beberapa pelajaran yang lalu bahwa understanding itu adalah spirit kan. Karena kita punya mind kan, kita punya understanding, dan mind adalah spirit. Jadi Tuhan punya power adalah Tuhan punya understanding, dan kita akan buktikan dari kutipan-kutipan Alkitab bahwa understanding adalah spirit. Di Ibrani 1 ayat 3 dikatakan, Tuhan menopang semua yang dia ciptakan melalui dia punya firman kuasanya. Nah ini kata kuasa ini yang adalah firman. Lalu di Mazmur 119 ayat 130 dikatakan firman memberikan pengertian. Dan kata pengertian ini adalah pengertian di Ayub 26 ayat 12. Dan kita tahu bahwa firman di Amsal 1 ayat 23 adalah my spirit. Jadi my words yang adalah my spirit, yang adalah my power, adalah my understanding. Itu Tuhan. Artinya Tuhan divided the sea dengan spiritnya, dan melalui spiritnya dia smite orang-orang yang sombong. Jadi ini semua dengan dia punya spirit. Nah di Ayub 26 ayat 13, ayat selanjutnya dikatakan melalui dia punya spirit dia garnish the heavens. Garnish itu sama dengan menghiasi ya, dengan bintang-bintang, planet, bulan. Jadi dengan dia punya spirit, semua langit dihiasi, dan tangannya membentuk the crooked serpent. Nah artinya tangannya ada hubungan dengan dia punya spirit kan, yaitu dia punya power, dia punya understanding, dia punya word. Kalau kita bicara word itu mengungkapkan kita punya mind. Artinya word itu adalah kita punya mind yang diungkapkan, yang bisa dibaca kalau ditulis, dan bisa didengar kalau diucapkan. Okay? Jadi dia punya spirit ini sama dengan dia punya tangan. Nah apa hubungan tangan dengan spirit? Kita tahu tangan melambangkan spirit kan, kuasa. Kita tahu tangan melambangkan kuasa, power. Di Lukas 11 ayat 20 dikatakan, dengan jarinya God, iblis diusir. Sementara Matius 12 ayat 28 dikatakan, aku, Tuhan Yesus katakan, aku mengusir iblis melalui rohnya God. Sementara jari ini melambangkan rohnya Tuhan. Artinya tangan melambangkan dia punya roh. Karena Adam juga dibentuk dengan tangan Tuhan lalu dihembuskan nafas kehidupan. Jadi semua yang Tuhan lakukan dalam pekerjaan penciptaan, dalam pekerjaan menyelamatkan, semuanya itu dia gunakan dia punya spirit, dia punya roh kan. Jadi semua yang Tuhan lakukan, apakah itu menciptakan atau menyembuhkan, membangkitkan, dia gunakan dia punya roh. Waktu dia ciptakan Adam, dia bentuk Adam dengan tangannya. Dan waktu dia ciptakan, dia hembuskan nafasnya yang adalah rohnya. Hamba centurion di Kapernaum, di Matius 8, disembuhkan melalui firman-Nya. Semua yang diciptakan, di-uphold atau ditopang oleh kuasanya. Ini semua adalah kemampuan Tuhan untuk menciptakan dan memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh kuasa dosa. Nah di Yohanes 20 ayat 22, waktu Tuhan Yesus menghembuskan nafasnya kepada murid-muridnya, murid-muridnya menerima Roh Kudus. Jadi lebih kita mempelajari pelajaran firman Tuhan,
lebih kita mempelajari tentang topik Spirit of God, lebih tidak masuk akal kalau roh itu adalah oknum ketiga. Lebih tidak masuk akal. Karena yang keluar dari mulutnya adalah nafasnya, firmannya, kuasanya, bukan oknum ketiga yang sesuai dengan ajaran doktrin Trinitas adalah Roh Kudus. Jadi waktu dia menghembuskan nafasnya, yang keluar adalah nafasnya, firmannya, kuasanya, atau rohnya. Kita baca di Desire of Ages 827 dikatakan, Kristus memberikan kepada murid-murid nafas daripada dia punya roh, His own spirit. Apakah His own spirit itu adalah oknum ketiga? Tentu saja tidak. Dan kita lanjut kutipannya, dan nafas yang adalah dia punya roh sendiri, dia sendiri punya roh, adalah kehidupan daripada Kristus punya kehidupan. Jadi jelas banget bahwa Roh Kudus ini adalah kehidupannya Kristus. Rohnya dia sendiri, bukan oknum ketiga yang namanya Roh Kudus. Itu di Desire of Ages. Kutipan berikut, Steps to Christ. Kata lain, Spirit apa? Mereka perlu memiliki dia punya grace. Dan dia punya grace itu adalah rohnya Kristus. Kita tahu di Efesus 2 ayat 8 dikatakan, kita diselamatkan melalui grace. Di Matius 1:21 dikatakan, Kristus selamatkan kita dari dosa. Artinya Kristus selamatkan kita dari dosa melalui dia punya grace atau melalui dia punya spirit. Artinya rohnya Kristus yang adalah grace-nya Kristus, yang adalah dia punya spirit, yang adalah kehidupan daripada dia punya kehidupan sendirilah yang menyelamatkan manusia berdosa. Kita ke Review and Herald June 13 dikatakan, Holy Spirit adalah nafas kehidupan in the soul. Jadi ini bicara tentang waktu Adam diciptakan kan? Dikatakan Tuhan menghembuskan nafas kehidupan dan Adam atau manusia menjadi makhluk yang hidup. Artinya yang dihembuskan adalah the Holy Spirit. Sudah pasti yang dihembuskan bukan oknum ketiga, sehingga sekarang ada oknum ketiga di dalam Adam. Itu nggak masuk akalnya, bukan lain. Jadi ini sekedar mengulang kembali apa yang kita sudah pelajari minggu lalu. Jadi kesimpulan daripada halaman ini adalah rohnya Tuhan adalah kuasanya, dia punya understanding, mengungkapkan dia punya mind, yaitu dia punya firman yang berkuasa, dilambangkan oleh dia punya tangan atau jari-jarinya, yang adalah dia punya roh atau dia sendiri punya roh, dan dia sendiri punya kehidupan. Bapa memiliki kehidupannya sendiri, anak memiliki kehidupannya sendiri, dan kehidupannya sendiri itulah namanya Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus kudus, Bapa kudus, makanya namanya Roh Kudus, bukan oknum ketiga yang namanya Roh Kudus. Di Kejadian 2 ayat 7 kita tahu Tuhan menghembuskan nafas kehidupannya, dan manusia dalam hal ini Adam menjadi makhluk yang hidup karena yang dihembuskan adalah kehidupan. Di You Shall Receive Power halaman 45 dikatakan, tanpa Roh Kudus, yaitu tanpa nafasnya God, nggak ada kehidupan spiritual. Jadi nafasnya God itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah God punya nafas, yang adalah Kristus punya nafas. Itu Roh Kudus, sangat jelas. Nah, kita sudah memasuki bagian baru, yaitu lanjutan yang minggu lalu punya. Dan bagian ini adalah the Spirit of God. Dan yang saya mau tekankan adalah kata of. Apa arti of? Kita ambil di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, but to us there is but one God. Cuma ada satu God. Siapa God itu? The Father, Bapa. Lalu dikatakan mengenai Bapa, of whom are all things. Ini kata of. Sementara Jesus Christ nggak ada kata of-nya, tetapi Jesus Christ kata
by. Sementara Bapa kata of. Nah, kita mau mengerti arti kata of karena the Spirit of God atau the Spirit of the Father. Nah, kata of ini adalah X. Greek-nya 1537. Dan mengartikan kata origin, asal usul. Artinya asal usul roh ini adalah God. Dialah originnya. Atau artinya proceeds, keluar dari, from, dari, from atau keluar dari, proceeding from, keluar dari. Artinya Roh Kudus, kalau the Spirit of God, Roh Kudus adalah roh yang keluar dari Bapa. Artinya itu Bapa punya. Roh Kudus adalah roh yang keluar dari Bapa atau dari Bapa. Asal usulnya Bapa. Nah, kalau kita lihat doktrin Trinitas, yang diajarkanlah semuanya co-eternal dengan co-equal. Sehingga nggak bisa salah satunya keluar dari salah satu yang lain. Semua itu memiliki kuasa sendiri yang tidak perlu bergantung dari oknum yang lain. Itu namanya co-eternal dengan co-equal. Sementara roh itu dikatakan roh itu berasal dari Bapa. Kita tahu anak keluar dari Bapa. Tapi apakah Roh Kudus keluar dari Bapa? Kalau Roh Kudus adalah oknum ketiga, dan kalau Kristus adalah salah satu daripada tiga oknum itu, Kristus nggak bisa keluar dari Bapa, makanya dia disangkal oleh banyak orang bahwa dia anaknya God karena dia nggak pernah keluar dari Bapa. Sementara all things, segala-galanya, semuanya, nggak ada yang tidak termasuk dari God. Semuanya dari God. Artinya anak keluar dari God. Roh Kudus itu adalah dari God, keluar dari mulutnya, kita tahu. Nafasnya. Nah, kalau Roh Kudus adalah oknum ketiga, bagaimana oknum ketiga keluar dari God? Nggak bisa. Itu arti daripada of. Nah, mari kita lihat dari Webster Dictionary 1828 dikatakan begini. From, out of, proceeding from. Ingat di Matius 4 ayat 4, Tuhan Yesus bilang kepada setan, man shall not live by bread alone, but by every word. Word adalah apa? Spirit. That proceedeth out of the mouth of God. Apakah manusia hidup dari setiap oknum ketiga yang keluar dari mulutnya Bapa? Udah pasti enggak jawabannya. Roh Kudus adalah nafas, kehidupan, understanding, mind, influence, power, yang asal usulnya adalah God. Makanya hanya ada satu God. Of ini bicara tentang the Father. Semuanya berasal dari the Father. Kalau nggak salah minggu lalu kita belajar bahwa God above all. Dan dari God are all things. Dia adalah sumber daripada segala-galanya. Itu artinya of. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 2. Yang minggu lalu kita belajar bahwa digunakan ayat ini untuk membuktikan bahwa namanya ada kata Roh Kudus, itu artinya oknum ketiga. Nah, ada kata of kan? Jadi bumi ini tidak ada bentuknya, kosong, dan dipenuhi dengan kegelapan. Dan the Spirit of God, artinya roh yang keluar dari mulutnya God, move. Ingat kemarin? Move upon the face of the waters. Jadi ini keluar dari mulutnya God, asalnya. Artinya Roh Kudus asal usulnya God, keluar dari God. Sekarang kita ke Mazmur 51 ayat 11 dikatakan, jangan mengambil, take not thy Holy Spirit. Thy itu apa? Your. Jangan take your Holy Spirit. Jangan singkirkan engkau punya Roh Kudus yang keluarnya dari engkau. Di Kejadian 6 ayat 3, and the Lord said,
my spirit. Itu saya punya spirit. Kamu bilangnya itu engkau punya roh. Tapi kalau Tuhan yang bilang itu saya punya roh. Dan saya punya roh itu asal usulnya saya. Lalu ayat berikut dikatakan, but God, Bapa, yang telah juga memberikan kepada kita, Dia punya Roh Kudus. Jadi kita lihat ayat-ayat ini mengatakan bahwa rohnya Bapa berasal dari Bapa, dan kita bilang itu engkau punya roh, dan Bapa bilang itu aku punya roh, dan kita bilang itu Dia punya roh. Ini sama sekali tidak membicarakan tentang oknum ketiga. Yang doktrin Trinitas ajarkan adalah the Holy Spirit. Oke, neuter ya. Neuter itu artinya netral. Bukan pria, bukan wanita. Artinya netral. Nah, kalau dibilang he, itu pria. Kalau dibilang she, itu wanita. Kalau dibilang it, itu kayak benda, batu, mobil. Tapi nggak pernah it itu berlaku bagi God. Bukan main nggak bisa bilang. Saya nggak bisa bilang God lalu it. Nggak bisa. Artinya nggak pernah God akan digunakan kata it sebagai kata penggantinya. Oke, kita baca di Roma 8:16. Kalau Roh Kudus adalah oknum ketiga, sama dengan Bapa dan Anak co-eternal, co-equal, sesuai dengan yang diajarkan doktrin Trinitas, mari kita baca. The Spirit itself beareth witness with our spirit. Nah, kalau Roh Kudus adalah oknum ketiga, harusnya the Spirit Himself beareth witness with our spirit. Artinya ini menunjukkan bahwa ini adalah neuter. Nggak ada dia punya pengertian kelaminnya. He atau she. Sementara kalau God kita bilang apa? He. Tapi kalau rohnya God, it. Kalau saya bilang tentang orang, saya akan bilang tentang he. Kalau saya bilang tentang orang lalu saya mau ganti dengan pronoun, saya akan gunakan kata he atau she. Dan kalau bicara tentang dia punya nafas, saya akan bilang he punya it. Kalau saya ngomong nafasnya, saya akan bilang it. Kalau saya bicara orangnya, saya akan bilang he. Sementara Roh Kudus dibilang itself. Jadi masuk akal. Nafas itu it. Nafas nggak ada kelaminnya. It. Kisah 2 ayat 2 kita tahu di hari Pentecost dikatakan tiba-tiba datang suara dari langit atau dari surga seperti angin yang keras, dan it itu apa? Ayat 4, Roh Kudus. Karena it itu memenuhi rumah atau ruangan di mana mereka sedang berada. Dan mereka dipenuhi dengan it, Roh Kudus. Apakah kita mau bilang oknum ketiga kita gantikan dengan pronoun it? Tentu saja tidak. Ini buktinya bahwa Roh Kudus bukan oknum ketiga. Sebagaimana Bapa adalah oknum ilahi dan anaknya adalah oknum ilahi, Roh Kudus adalah mereka punya power, mereka punya mind, mereka punya influence, mereka punya understanding, mereka punya word, perkataan, mereka punya spirit yang dilambangkan oleh jari tadi kita lihat kan? Itu bisa digunakan it. Kalau oknum harus digunakan he. Kita baca di Review Herald November 15. Dikatakan sangat penting untuk orang-orang Kristen mengerti arti daripada janji Roh Kudus sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Sebaliknya, bahaya sekali untuk orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen nggak mengerti arti janji Roh Kudus sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Dan saking pentingnya untuk kita mengerti hal ini, bicarakan it. Bisa kalau oknum ketiga dibilang bicarakan tentang it? Nggak bisa. Berdoa mengenai it supaya kamu mengerti. Khotbahkan mengenai
it, supaya orang semua bisa mengertinya. Artinya Roh Kudus adalah it, nafas it, power it, oknum harus he. Lalu dikatakan, karena Tuhan lebih willing untuk memberikan rohnya daripada orang tua memberikan makanan kepada anak-anaknya. Nah, ini kata give. Bapa lebih ingin untuk memberikan Roh Kudus kepada manusia daripada orang tua memberikan makanan bagi anak-anaknya. Man shall not live by bread alone. Dan Roh Kudus ini yang adalah it, yang diberikan ini, kita lanjut, Miss White lanjut di Yohanes 3:16. For God so loved the world, karena Bapa sangat mencintai orang-orang berdosa di dunia, Dia berikan. Tadi dibilang Bapa sangat ingin untuk memberikan Roh Kudus. Sekarang dikatakan Bapa memberikan satu-satu anak yang dibegotten. Tunggu, apakah the only begotten son bisa nggak digunakan kata it? Nggak bisa. Anaknya itu apa? He. Tetapi kenapa dan yang diberikan dia punya anak, lalu katanya diberikan Holy Spirit, yaitu it? Artinya yang diberikan adalah Holy Spirit-nya Bapa yang adalah it, yang dimiliki anaknya. Anaknya memiliki Roh Kudus ini. Sehingga dengan mengirim anaknya, Bapa mengirim rohnya kepada barang siapa yang percaya. Jadi kita tahu bahwa Roh Kudus inilah rohnya Bapa yang diberikan kepada manusia di dalam anaknya. Artinya Bapa dan anak memiliki roh yang sama. Bukan oknum ketiga, tetapi rohnya Bapa dan rohnya anak. Kita lihat sekarang the Spirit of Christ. Nah, ini kata of artinya ini asal usulnya Kristus juga. Tadi katanya asal usulnya Bapa. Betul. Tapi kita akan lihat kenapa bisa bilang of Christ juga. Di Yohanes 5:26 dikatakan, sebagaimana Bapa memiliki life, dan kalau kita lihat life di Yohanes 6:63, life adalah spirit. Jadi saya mau gantikan kata life ini dengan spirit. Di John 5:26 dikatakan, sebagaimana Bapa memiliki life di dalam dirinya, makanya Bapa adalah of. Demikian juga Bapa telah memberikan kepada anak agar anak memiliki life atau spirit di dalam dirinya sendiri. Kita bisa lihat kenapa anak adalah by, melalui, through. Dan kita bisa lihat kenapa Bapa adalah of, sumber. Karena anak menerimanya dari Bapa, sehingga Bapa memberikannya kepada kita melalui anaknya. Makanya dia berikan anaknya di Yohanes 3:16 agar manusia memperoleh kehidupan kekal. Karena anaknya memiliki rohnya Bapa, jadi kalau kita terima anak, sudah pasti kita terima Bapa punya kehidupan kekal yang berdiam di dalam anaknya. Makanya di Roma 8:9 dikatakan, kalau rohnya Bapa berdiam dalam kamu, kamu akan hidup sesuai dengan roh. Lalu dikatakan, tetapi kalau kamu tidak memiliki rohnya Kristus, kamu bukan miliknya. Jadi ayat ini bilang, untuk memiliki roh Bapa sama dengan memiliki roh Kristus, karena rohnya Kristus adalah rohnya Bapa yang diberikan kepada anaknya, yang kalau kita terima anaknya punya firman, kita menerima rohnya Bapa. Dan karena rohnya Bapa adalah kehidupan dan Bapa kekal, kita memperoleh kehidupan kekal dengan kita menerima anaknya. Jadi ini bukan oknum ketiga. Kehidupan kekal itu bukan oknum ketiga. Apakah Bapa memberikan oknum ketiga agar manusia bisa memperoleh kehidupan kekal? Enggak. Yang diberikan adalah dia punya anak. Dan kalau anaknya bukan anaknya, di mana dan kita temukan dia punya kehidupan kekal?
kalau kehidupan kekalnya berada di dalam anaknya. Sementara yang diberikan bukan oknum ketiga, kalau oknum ketiga lah kehidupan kekal itu. Itulah ajaran doktrin Trinitas. Di Yohanes 14 ayat 16 dikatakan di sini, Bapa akan memberikan kepada murid-muridnya penghibur yang lain. Sementara di ayat 26 dikatakan penghibur itu adalah Roh Kudus. Artinya Bapa akan memberikan kepada murid-muridnya Tuhan Yesus Roh Kudus yang adalah penghibur yang lain. Lalu di ayat 17 dikatakan, dunia tidak bisa menerimanya karena dunia tidak bisa melihatnya. Dunia pun tidak mengenalnya. Nah, tadi kan dikatakan Roh Kudus itu it. Kenapa dia pakai he? Jangan lupa, kalau bicara tentang he, tentang Roh Kudus, ini bicara tentang oknumnya yang memiliki roh itu. Dan kalau bicara hanya tentang rohnya, nafasnya, tanpa bicara tentang oknumnya, dia akan bicara tentang it. Kalau Roh Kudus benar-benar adalah oknum ketiga, nggak pernah penulis Alkitab akan menggunakan it. Hanya karena digunakan he, sementara di tempat lain digunakan it, itu bukan berarti bahwa ini adalah oknum ketiga, karena kalau oknum ketiga nggak pernah akan digunakan it. Jadi setiap kali digunakan he mengenai Roh Kudus, ini bicara tentang oknumnya antara Bapa atau anak yang memiliki roh it itu. Buktinya di ayat 18 Tuhan Yesus bilang apa? Yang akan datang nanti adalah aku. Aku adalah I atau he atau him. Lalu di ayat 21 dikatakan, aku akan mengungkapkan diriku sendiri kepada murid-muridku. Jadi ini bicara tentang Tuhan Yesus punya roh. Jadi ini bicara tentang Tuhan Yesusnya. Karena murid-murid sangat menerima penghiburan dengan kehadiran Tuhan Yesusnya. Sehingga Tuhan Yesus mau menekankan, saya masih dengan kamu. Saya masih sebagai penghibur kamu. Yang mau ditekankan sayanya. Karena roh itu adalah rohnya saya. Walaupun yang datang nanti di hari Pentekost tanpa oknum sayanya, tapi itu saya punya spirit. Itu sebabnya digunakan I, he, him, karena menunjukkan bahwa walaupun saya pergi, saya nggak pergi kemana-mana. Jadi Tuhan Yesus bilang, saya akan mengungkapkan diri saya sendiri, tapi dunia nggak akan mengenal saya. Lalu Judas, tapi bukan Judas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus, dia katakan atau dia tanyakan kepada Tuhan Yesus, bagaimana engkau mau mengungkapkan dirimu kepada kami, tetapi bukan kepada dunia? Judas nggak menanyakan siapa yang akan mengungkapkan dirinya nanti. Enggak. Artinya Judas ini dia mengerti bahwa yang akan datang nanti adalah Tuhan Yesus. Karena di ayat 21 dikatakan, aku akan mengungkapkan diriku. Tuhan Yesus nggak bilang nanti dia akan mengungkapkan dirinya. Tuhan Yesus nggak bilang nanti oknum ketiga akan mengungkapkan dirinya. No. Tuhan Yesus bilang saya yang akan mengungkapkan diri saya. Artinya walaupun saya pergi, saya lah yang datang nanti. Lalu Judas mengerti itu. Dan yang dia nggak ngerti ialah bagaimana engkau mengungkapkan dirimu nanti. Bukan siapa yang akan mengungkapkan dirimu nanti. Artinya murid-murid Tuhan Yesus mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah rohnya Kristus. Kristus mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah rohnya dia sendiri. Sementara gereja di akhir zaman, mereka bilang bahwa Tuhan Yesus salah, Bapa salah, murid-muridnya salah. Yang benar adalah yang mengaku sebagai gerejanya di akhir zaman, karena nampaknya mereka lebih tahu daripada murid-muridnya. Mereka lebih tahu daripada Tuhan Yesus. Sehingga yang mereka bilang, kalau mereka tanya di ayat 22, mereka akan tanya, siapa yang akan mengungkapkan dirinya nanti? Sementara bukan itu yang Judas tanyakan. Lalu di ayat 23, Tuhan Yesus jawab,
berdasarkan yang ditanyakan di ayat 22 dikatakan, dia menjawab dan berkata kepada Judas, "Jikalau seseorang mengasihi aku, dia akan memelihara perkataan-perkataanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia." Tadi lihat ya, saya akan mengungkapkan diri saya. Saya akan datang. Saya punya roh lah yang akan mewakili saya. Tuhan bilang dengan jelas. Lalu Judas bilang, "Bagaimana kamu mengungkapkan kamu punya diri nanti?" Mereka belum mengerti bahwa ini pengungkapan spiritual. Lalu apa Tuhan bilang? Kami yang akan datang nanti. Dan kami akan berdiam dengan dia atau murid-muridnya. Kami ini bicara tentang siapa? Bapa dan aku. Ini buktinya bahwa roh itu adalah rohnya Bapa dan rohnya anak. Karena tadi di Yohanes 5:26 dikatakan bahwa Bapa yang memiliki roh di dalam dirinya sendiri, yang adalah of, sumber, memberikan kepada anaknya, sehingga melalui anaknya dia bisa memberikannya kepada semua makhluk yang membutuhkannya dan yang mengakui bahwa anaknya adalah anaknya. Karena rohnya berada di dalam anaknya. Sehingga kalau saya menyangkal dia adalah anaknya, artinya saya akan mencari rohnya itu dalam bentuk oknum, sementara roh itu adalah rohnya anaknya yang saya sangkal anaknya, sehingga saya tidak akan menerima kehidupan kekal. Di Efesus 4 ayat 4 dikatakan, ada satu tubuh dan satu spirit. Spiritnya siapa? Spiritnya Bapa dan spiritnya anak. Efesus 2 ayat 18 dikatakan, melalui anaknya kita semua bisa mendapatkan akses kepada Bapa melalui satu roh. Kenapa? Karena melalui Kristus saya terima apa yang Bapa miliki yang diberikan kepada anak. Sehingga dengan saya terima Kristus, otomatis saya terima Bapa. Karena yang dimiliki Kristus, Bapa punya. Yang Allah anak punya karena diberikan kepada anaknya. Di Testimoni 9:189 dikatakan, they have one God, Bapa, one Savior, Jesus Christ anaknya, dan one Spirit. Dan one Spirit ini apa? Rohnya Kristus. Loh, kenapa bukan rohnya Bapa? Bukankah rohnya Kristus itu rohnya Bapa? Artinya, dengan saya terima rohnya Kristus, dengan menerima Kristusnya, otomatis saya terima Bapa. Jadi waktu Tuhan bilang, saya akan mengungkapkan diri saya, yang akan ungkapkan dirinya adalah Bapa dan anak melalui rohnya. Artinya satu rohnya ialah Bapa dan anak punya. Menerima anak, menerima kehidupan kekal Bapa yang diberikan melalui anak. Makanya anak adalah by, melalui, through. Bapa nggak pernah bisa kita gunakan kata melalui. Karena Bapa adalah sumber. Kristus adalah sumber manusia. Walaupun dia menerimanya dari Bapa. Sehingga Bapa adalah di atas segala-galanya. Itu sebabnya Kristus adalah kepala gereja. Tapi Bapa adalah kepala Kristus. God the Father is above all. Sementara Kristus adalah by. Itu kalau mau mengerti tentang Roh Kudus. Sama sekali nggak ada unsur-unsur daripada ajaran Alkitab yang menganjurkan sedikit pun bahwa kita sedang berbicara atau belajar tentang oknum ketiga yang kenyataannya memang nggak ada. Di Galati 4 ayat 6 dikatakan, God, Bapa, telah mengirim roh anaknya. Bukankah ini sama dengan Yohanes 3 ayat 16? Bapa telah mengirim anaknya, dan di dalam anaknya ada rohnya Bapa yang adalah rohnya anak. Sama kan? Itu sebabnya Bapa telah mengirim roh anaknya ke dalam hatimu dan berseru, Abba, Bapa.
Jadi kalau kita memiliki roh anak, sementara roh anak itu adalah roh Bapa, sementara anaknya benar-benar anaknya, kita pun memanggil Bapa, Bapa. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, Bapa kami. Kenapa kami? Karena Bapa adalah Bapanya Tuhan Yesus juga. Apakah di Matius 6 Tuhan Yesus mengajarkan untuk berdoa, kamu punya Bapa? Loh, kok bukan engkau punya Bapa? Oh, saya kan co-eternal dengan dia. Itu kamu punya Bapa. Itu bukan Bapa saya. Enggak. Dia bilang apa? Bapa kami. Saya punya Bapa adalah kamu punya Bapa kalau kamu terima aku. 1 Petrus 1 ayat 11 dikatakan, kita tahu dia punya prophets searching what manner of time. Mereka menyelidiki firman Tuhan. Of time, the Spirit of Christ berdiam di dalam mereka. Jadi ini kata of ini berlaku bagi Kristus. Karena dia adalah sumber daripada semua manusia. Manusia harus melewati Kristus. Jadi Kristus adalah of-nya manusia. Tetapi of-nya manusia adalah by-nya Bapa. Sehingga Bapa adalah of dari segala-galanya. Kristus adalah of-nya manusia. Tetapi Kristus pun menerimanya of Bapanya. Ini bicara tentang roh. Lebih kita mempelajari, lebih tidak masuk akal doktrin Trinitas. Filipi 1 ayat 19 dikatakan, the supply of the Spirit of Jesus Christ. Of. Ini adalah kita dapatnya dari Kristus. Yohanes 3:16. Barang siapa percaya di dalam dia, artinya Kristus adalah kita punya sumber. Kristus sumber kita. Kenapa? Karena Bapa sudah membuat anaknya menjadi kita punya sumber. Walaupun anaknya menerimanya dari sumbernya, yaitu Bapa. Yohanes 14:6. Tuhan Yesus adalah jalan ke Bapa. Bapa ke manusia melalui Kristus. Satu mediator between God and man, the Lord atau the man Jesus Christ. Di Titus 3 ayat 4-5-6 dikatakan, but after the kindness and love of God, bicara tentang Bapa, our Savior toward man appeared. Jadi kasih Bapa diungkapkan kepada manusia bukan melalui kita punya usaha berbuat baik, tetapi sesuai dengan dia punya kemurahan, dia telah menyelamatkan kita dan dicuci, di-regenerate dengan pembaharuan daripada Roh Kudus. Artinya rohnya Bapa yang diberikan melalui Tuhan Yesus lah yang merubah kita. Artinya Bapa saking dia mencintai manusia berdosa, dia berikan anaknya menjadi manusia agar manusia bisa menerima dari Kristus yang menjadi manusia, sehingga rohnya Bapa bisa diterima manusia melalui anaknya yang menjadi manusia, dan roh itulah yang menciptakan kembali manusia sesuai dengan image daripada Bapa dan anak. Itu pengungkapan kasih Bapa. Sekarang kita lihat dari Bapa melalui anaknya. Tadi kita lihat anak adalah of, sekarang kita mau lihat anak adalah by atau through. 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, bagi kami ada satu God, cuma satu. Dan satunya hanya satu, the Father. Of, Bapa adalah sumber all things. Sementara Tuhan Yesus adalah melalui all things. Jadi kalau all things, artinya nggak ada sebelum Bapa. By all things, hanya ada satu sebelum anak, Bapa. Satu Bapa melalui satu anak ke semuanya yang diciptakan. Satu Bapa berikan rohnya melalui satu anak, dan melalui anak dia ke seluruh semesta alam penciptaannya. Semuanya lewat anaknya. John 3:16, karena Bapa sangat mengasihi orang berdosa di dunia,
Jangan lupa, Bapa selalu melalui anak. That He gave His only begotten Son, that by His only begotten Son, manusia bisa memperoleh rohnya Bapa. Karena Bapa nggak bisa jadi manusia. Dan untuk selamatkan manusia, harus ada yang jadi manusia. Bapa nggak bisa jadi manusia. Sehingga semuanya melalui anaknya yang bisa menjadi manusia. Karena kalau anaknya bukan anaknya, sehingga dia God co-eternal, nggak bisa jadi manusia. Anaknya bisa jadi manusia karena dia anaknya. Bapa nggak bisa. Makanya melalui anaknya lah manusia bisa menerima yang dimiliki Bapa tanpa dimusnahkan dengan berhadapan dengan Bapa. Karena yang kita hadapi adalah anaknya yang menjadi manusia, tetapi yang kita terima ialah yang dari Bapa. Kehidupan kekal, everlasting life, everlasting spirit. 1 Yohanes 5 ayat 11. Inilah dia punya catatan. Bapa telah memberikan kepada manusia kehidupan kekal. Orang tanya, di mana kehidupan kekalnya? Kehidupan kekal ini berada di dalam anaknya. Jangan lupa, berada di dalam anaknya bukan berada di dalam yang berperan sebagai anaknya. Karena yang berperan sebagai anaknya nggak ada. Sehingga nggak ada kehidupan kekal kalau kamu harap untuk terima dari yang berperan sebagai anaknya. Karena kehidupan kekal itu berada di dalam anaknya. Selain anaknya, nggak ada kehidupan kekal karena oknum yang berperan itu nggak ada. Makanya di ayat 12 dikatakan, dia yang menerima anaknya sebagai anaknya memiliki kehidupan kekal karena kehidupan kekalnya berdiam di dalam anaknya. Lalu dia lanjut, kalau kamu tidak memiliki anaknya atau kamu menyangkal dia adalah anaknya, kamu nggak memiliki kehidupan. Karena yang berperan sebagai anaknya nggak ada. Dan kalau dia nggak ada, kehidupan kekalnya pun nggak ada di oknum yang berperan yang nggak ada. Hati-hati untuk saya menyangkal dia sebagai anaknya God. Karena dengan saya menyangkal kehidupan kekal yang hanya ada di anaknya God. Di John 17 ayat 3, ini adalah kehidupan kekal, agar bisa mengenal Engkau tunggal, satu-satunya Bapa yang sesungguhnya, satu-satunya God yang sesungguhnya. Tapi bagaimana saya bisa kenal God? Bagaimana saya bisa kenal God? Melalui anaknya yang Engkau kirim. Artinya kalau kamu tolak anaknya, selain anaknya nggak ada yang bisa kasih tahu tentang Bapanya. Sementara kamu perlu kenal Bapanya untuk memperoleh kehidupan kekal. Dan kalau dia bukan anaknya, kamu nggak kenal Bapa. Makanya karena kamu tolak dia anaknya, kamu pun tolak Bapanya. Karena Bapanya kamu bilang bukan Bapanya. Karena anaknya kamu bilang bukan anaknya. Dan lenyaplah kehidupan kekal kamu. Kita lanjut di Yohanes 20 ayat 21. Yesus berkata kepada mereka, sekali lagi, damailah bagimu murid-murid. Lalu dikatakan ini, sebagaimana Bapakku telah mengirim aku, Bapa kirim aku sama dengan aku kirim engkau. Ayat 22. Apa yang diberikan kepada murid-murid sebelum dikirim? Roh Kudusnya. Kristus memberikan Roh Kudusnya sebelum dia kirim murid-muridnya. Dia bilang kan, tinggal di Yerusalem sampai saya berikan Roh Kudus, baru kamu pergi. Baru dikirim kan? Nggak akan dikirim tanpa Roh Kudus. Artinya Tuhan Yesus bilang apa? Saya akan kirim kamu, tapi saya harus berikan Roh Kudusku dulu, baru dikirim. Itu sama dengannya. Artinya apa? Kalau murid-murid harus menerima rohnya Kristus untuk dikirim, atau sebelum dikirim, itu sama dengan anak harus memiliki rohnya Bapa sebelum Bapa kirim dia ke dunia. Yohanes 3 ayat 16 katakan apa?
Bapa mengirim anaknya, dan di dalam anaknya dia berikan rohnya, yaitu kehidupan kekal, sehingga barang siapa percaya anaknya menerima apa yang dikirim Bapa yang dikirimnya melalui anaknya. Lalu sekarang diteruskan ceritanya. Sekarang anak memberikan rohnya yang sama kepada murid-muridnya yang menerima dia. Lalu waktu murid-muridnya menerima, sekarang murid-muridnya membawa pekabaran anak dan menerima yang diberikan anak, yang anak terima dari Bapa. Bapa kasih roh kepada anak, lalu kirim anak. Murid-murid terima anak, terima rohnya Bapa. Sekarang murid-murid memiliki rohnya Bapa yang diterima melalui anak. Dan kalau orang-orang setelah hari Pentakost menerima murid-murid, mereka menerima rohnya anak yang adalah rohnya Bapa. Bapa above all, through all, and in you all in all. Itu rencana keselamatan. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapa pendusta itu? Pendusta itu adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Kita tahu di Matius 16 ayat 16, kalau kita tanya kepada Petrus, siapa Kristus? Dia bilang Kristus adalah the Son of the Living God. Tadinya pendusta itulah dia yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God yang dikirim karena Bapa mau memberikan kehidupan kekal yang dikirim melalui anaknya. Artinya siapa saja yang menyangkal Kristus adalah anaknya God, dia adalah antikristus. Karena dengan dia menyangkal anaknya sebagai anaknya, otomatis dia menyangkal Bapa sebagai Bapanya, sehingga dia nggak terima yang Bapa mau kirim melalui anaknya. Lalu ayat 23. Barang siapa menyangkal anaknya, dia tidak memiliki Bapa, atau dia tidak memiliki kehidupannya Bapa yang dikirim melalui anaknya. Tetapi dia yang acknowledges bahwa anak adalah anak, acknowledge adalah mengakui bahwa anak adalah anak, dia menerima yang Bapa kirim melalui anaknya, yaitu kehidupan kekal. Jadi untuk menolak Tuhan Yesus sebagai anaknya God, ialah untuk menolak kehidupan kekal. Kita harus acknowledge, mengakui, bukan hanya mengakui, hidup sesuai dengan perintahnya, bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya adalah anaknya God. Barang siapa percaya dia adalah anaknya God, saya terima rohnya, kehidupan kekalnya God yang berada di dalam anaknya yang dikirim untuk memberikan kehidupan itu. Acknowledges. Jangan lupa kata acknowledge. Sudah dinubuatkan di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang yang meninggalkan iman. Dan mereka mendengar dan menerima roh-roh iblis. 1 Timotius 4:1. Jadi mereka tinggalkan iman, fondasi. Kita tahu iman adalah fondasi. Dan kita tahu fondasi itulah batu, dan batu itu Kristus. Rasul Paulus di 2 Tesalonika mengatakan, 2 Tesalonika 2:9 dikatakan, dia menunjukkan kepada pekerjaan setan dalam pekerjaan spiritismenya, yang mana akan sangat bisa dideteksi oleh umat Tuhan yang mempelajari firman Tuhan sebagai peristiwa atau event yang akan terjadi sebelum, bukan cuma sebelum, immediately before. Jadi immediately before itu sama dengan persis sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Artinya sedikit lagi kedatangan Tuhan Yesus akan ada pekerjaan-pekerjaan daripada pekerjaan setan mengenai spiritisme. Apa pekerjaan spiritisme?
yang berlangsung persis sebelum tutup pintu lalu terus datang. Berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, dia katakan, ini adalah pekerjaan-pekerjaan setan dengan kuasa dan keajaiban-ajaibannya. Petrus menjelaskan bahayanya yang akan dihadapi gereja di akhir zaman. Dia katakan akan ada false prophets dan mereka akan membuat umat Israel berdosa. Sehingga akan ada juga guru-guru palsu yang akan mengajarkan damnable heresies. Kita tahu ada heresy Alpha dan Omega di akhir zaman, 2 Petrus 2:1. Dan apa ciri khas daripada guru-guru palsu ini di akhir zaman yang mengajarkan spiritisme sama dengan yang diajarkan setan kepada Hawa di Taman Eden? Yang akan dihadapi di gereja di akhir zaman adalah ajaran mereka ialah mereka ini refuse. Mereka tidak mau acknowledge bahwa Kristus adalah the Son of God. Apa yang terjadi kalau saya tidak acknowledge Tuhan Yesus adalah anaknya God? Ini dia. Kalau kamu menyangkal atau tidak mau acknowledge bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God, kamu menolak Bapa sebagai Bapanya, kamu adalah antikristus, kamu adalah pembohong, dan kamu menolak kehidupan kekal karena di dalam anaknya Bapa memberikan kehidupan kekalnya dengan catatan kamu mengakui bahwa dia adalah anaknya. Artinya, apakah kita sudah di akhir zaman? Bukan cuma di akhir zaman, immediately sebelum Tuhan Yesus datang. Mereka tidak mau mengakui bahwa Kristus adalah the Son of God. General Conference of Seventh-day Adventist Church tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God. Mereka bilang Tuhan Yesus hanya berperan sebagai anaknya God. Tuhan Yesus itu co-eternal, co-equal, bersama-sama dengan God the Spirit. Mereka bilang ada satu God yang terdiri dari God the Father, God the Son, dan God the Holy Spirit. Tidak ada anak God. Sementara Alkitab sangat jelas mengajarkan bahwa anaknya itu adalah anaknya. Dan hanya di dalam anaknya lah kita bisa temukan kehidupan kekal itu. Sehingga waktu kita menolak Tuhan Yesus sebagai anaknya God, kita menolak kehidupan kekalnya Bapa yang diberikan melalui anaknya. Mengenai guru-guru ini, Yohanes mengatakan, siapa pendusta itu? Dia yang menyangkal bahwa Kristus adalah anaknya God. Dia adalah antikristus. Dengan menyangkal anak, dia juga menyangkal Bapanya yang memberikan kehidupan kekalnya melalui sesungguhnya anaknya. Barang siapa menyangkal anaknya, dia pun menyangkal atau tidak memiliki Bapanya. Spiritisme dengan menyangkal Kristus, menyangkal Bapa dan anak, padahal disitulah kehidupan kekal kita. Dan Alkitab ajarkan ini sebagai pengungkapan antikristus yang munculnya persis sebelum tutup pintu dan Tuhan Yesus datang. Apakah kita sedang hidup di ambang pintu? Apakah Tuhan Yesus sudah mau datang? Tuhan Yesus sudah memberikan tanda-tandanya. Dan ini adalah salah satu tanda-tandanya bahwa pintu kasihan sudah mau tertutup. Siapa yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God? Di This Day with God, malaikat-malaikat yang dibuang dari surga. Kenapa mereka dibuang dari surga? Karena mereka menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God. Dan di bumi ini, setelah mereka dibuang dari surga, mulai dengan Adam dan Hawa dan seterusnya, mereka berusaha untuk menutupi, mengkaburkan pengetahuan manusia tentang satu kebenaran. Apa yang malaikat-malaikat yang dibuang dari surga tidak mau manusia di bumi ketahui. Yang
mereka tidak mau kita ketahui ialah Kristus adalah the only begotten of God. Untuk menyangkal Kristus adalah anaknya God, asal usulnya dari the mind of Satan, dan diteruskan melalui malaikat-malaikatnya, dan diteruskan melalui false prophets dengan false teachers di akhir zaman untuk menggenapi nubuatan bahwa kita sedang hidup immediately before the close of probation, yang tidak lama setelah itu diikuti dengan the second advent of the only begotten Son of God. To God, the Father of Jesus Christ, the only begotten Son of God, be the glory.